Apa yang Sandi rasakan setelah Sandi berdamai dengan diri sendiri? Ya, yang saya rasakan yang puji Tuhan, yang mungkin dari sebelumnya masalah selalu menimpa. Ada aja masalah dan aku selalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kenapa? Masih belum mengenal yang namanya bergumul dengan Tuhan. Tetapi puji Tuhan setelah saya bergabung di sini ya segala pergumulan dan segala urusan, segala kesedihan tadi ya puji Tuhan udah gak ada lagi. Sampai kemarin orang tua saya nelpon, katanya begini. Saya enjoy aja. Karena kenapa? Walaupun mereka bilang sebagian dari yang baik di hidup saya, tapi masih belum tentu. Yang artinya adalah sama-sama berjuang aja. Mana yang terbaik kita ikuti. Ya kemarin ada saya dari yang barusan menang tentara kemarin, dia dari Surabaya nelpon saya, "Bang, kamu gimana?" Ya nggak gimana, lagi di Bandung. Saya lagi di Bandung ini. Saya lagi duduk santai jawabnya ya. Saya lagi duduk santai. Gimana Bang? Sehat, puji Tuhan sehat. Gimana sebaliknya sehat? Gimana pendidikanmu? Sehat Bang, puji Tuhan lancar. Intinya fokus aja dulu lah sama adik Felix bilang gitu, yang tentara tadi kan. Fokus aja dulu sama yang itu, tata dulu itu. Udah lagi ini kan si adik saya yang perempuan yang satu-satunya ini udah mendaftar, puji Tuhan udah menang juga di ini di kuliah farmasi di Medan. Nah duduk bangku, puji Tuhan ya. Itu lanjutkan aja, maksudnya biaya fokus aja di situ. Padahal saya nggak ngasih tahu kalau misalnya saya udah kuliah di sini. Saya nggak ngasih tahu mereka karena kenapa? Saya nggak mau jadi beban buat mereka. Bukan dalam arti saya nggak menganggap mereka sebagai orang tua. Saya orang tua saya dulu lama orang tua saya. Cuman dengan posisi yang sekarang ini mungkin sekarang ini ekonomi sangat sulit kan. Ya, saya juga sebagai ini nggak mau jadi beban. Biarinlah saya tanggung sendiri. Selagi bisa ya saya usahain dan saya ini. Dan kalau misalnya memang, dan yang paling terpentingnya lah, biarkanlah Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik bagi hidup aku. Amin. Bagian kesaksian dari aku setelah bergabung dari sini, Tuhan telah memberikan yang namanya kemudahan bagi aku. Yang dulunya jujur aja dulunya aku memang kalau misalnya bilang beribadah ya beribadah gimana lah ya, beribadah dibilang kalau misalnya zaman sekarang beribadah zaman now abal-abalan gitu, asal udah datang aja udah langsung pulang. Nggak ada yang ini pulang datang duduk udah. Kalau misalnya lama angkot banyak. Itu kan karena nggak tahu, dengan udah tahu sekarang ya puji Tuhan, mudah-mudahan dengan bergabung kayak ginian inilah menjadi batu loncatan bagi masa depan aku. Amin. Dan saya mohon juga kepada yang di sini ya, doain saya supaya diberikan masa depan yang cerah dan masa depan. Amin. Jadi waktu sebelum dipulihkan hatinya, yang meresponi segala sesuatu penuh dengan kemarahan. Iya, dengan kemarahan. Pikiran negatif, ya, kebencian keluar lagi, iri hati masih itu ya. Tapi setelah berdoa semua diluluhlantahkan dan bisa melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu dimudahkan ya. Amin. Makin enak tidurnya? Udah enak sekarang banget, udah enak banget. Udah enak banget. Enak ya. Enak main bola sekali kan? Mungkin kalau misalnya ini sehari sebelumnya kan mungkin tidur. Biasanya kami kan ada rutinitas berdoa malam kan, sebelum tidur harus berdoa dulu jam 10. Udah jam 10 itu berjalan berdoanya karena setiap di rumah kan kebiasaannya kan satu orang wajib baca 2 ayat Alkitab. Lah termakan waktu dalam satu orang itu kurang lebih 5 menit lah. Berarti dalam kami itu ada berapa orang ya? 7 orang di rumah kan. Otomatis tetaplah setengah jam kan semua dalam berdoa 1 jam lah ya. Yang seharusnya jam 11 itu atau setengah 12 itu udah bobo, udah tidur kan. Waduh,
ini waktu masih belum didoain, aduh parah banget. Masih bisa-bisa jam 1 jam 2 baru tidur. Udah jam 2 tidur, bangunnya nanti jam 4. Ngapain? Kalau nggak lari ya biasalah rutinitas ini kan bangun pagi, apa kayak cari aktivitas. Udah gitu tuh nggak terasa. Udah lagi nanti ini, udah paginya lagi dapat lagi ini kan, merenungi lagi, bersedih-sedih. Banyak mikirin, aduh mikirin apa ini lagi ya. Sampai aduh. Kalau misalnya ini isalah dibilangnya ya, selalu emosi, selalu aja ada masalah, selalu naik darah gitu, emosi, apalah namanya ya, nama kalau dibilang di lagunya Roma Irama, darah muda gitu loh. Darah muda. Darah muda sekarang ini, waduh. Terlalu banget. Tapi puji Tuhan dengan mengenal, dengan setelah didoain, ya, Tidur enak, makan enak, berpikir juga enak aja pokoknya. Pokoknya kayak udah habis merdeka gitu loh. Udah habis merdeka. Udah lagi dipikir-pikirin. Satu prinsip dari saya sekarang ini, setelah didoain, jalanin selagi bisa. Dan yang tidak bisa ya udah biarin. Amin. Dari saya. Enak nggak nyimpen kemarahan, kebencian, iri hati, dengki gitu? Kalau menurut saya sih nggak enak ya, karena kenapa, kita juga kan yang rugi nanti. Ya. Ruginya di mana? Mikirin ini itu, belum selesai yang ini, mikirin lagi yang ini. Ada aja nanti. Numpuk aja terus. Numpuk. Lah dengan numpuknya kapan selesainya gitu loh. Kapan selesainya kalau misalnya numpuk terus? Misalnya ini ada masalah dari pekerjaan nih, ada masalah. Otomatis kan bersedih, berlarut bersedih lagi. Belum selesai ada lagi ini, belum selesai ada lagi ini. Aduh, dengan saya secara pribadi sih, kalau misalnya mikir-mikir kan, aduh kapan selesai ini masalah saya ya. Tak ada hari tanpa masalah, udah tak ada hari, dalam satu hari itu bisa timbul berpuluhan masalah gitu loh. Jadi saya bingung, tapi aduh gimana saya bilang cara menyelesaikan masalah ini kan. Makanya saya ini ya udahlah, biarin aja. Makanya setelah didoain, saya cuma ambil prinsip satu aja, jalani selagi bisa dan selagi bisa ya, selagi tidak bisa ya udah biarin, yang tidak bisa biarin. Karena percuma juga kita kalau misalnya kita berusaha semaksimal mungkin kalau misalnya nggak ada hasil. Karena kenapa? Yang kita lakukan kalau misalnya ini itu kan ada yang namanya emosi, kan harus tercapai gitu loh. Sementara tenaga kita udah nggak ini, jadi jalan dengan santai aja, enjoy aja semua dalam ini. Dan yang paling terutama adalah ya serahkan semua kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang menentukan semuanya. Berapa lama kamu menyimpan kebencian, kemarahan, iri hati, dendam? Kalau misalnya ditanya berapa lama sih, Ya kan, terutama nih terhadap orang tua dan saudara nih. kalau mendam dendam sih saya kurang lebih 3 tahun lebih. 3 tahun. Karena kenapa? Sebelum saya masuk SMA dan setelah saya tamat SMA, sebelum saya tamat SMA itu saya bilang ke orang tua ini, Pak, cita-cita saya ini. Saya katakan ini. Apa mereka bilang? Iya. Udah saya tamat, saya bentuk fisik saya atur semua yang harus dipersiapkan. Saya persiapkan lah semuanya kan. Terus saya bilang setelah saya udah siap diuji, saya bilang begini sama orang tua, Pak, Ma, ini saya mau jadi calon. Saya bilang begitu kan. Setelah ini katanya iya. Udah berminggu-minggu dan berbulan-bulan, saya nggak lupa juga ini ingatkan, selalu ingatkan. Karena kenapa? Dalam hati saya begini, kapan lagi ya di ini? Kapan lagi ya di ini? Kita juga kan sebagai anak kan nggak sabar kan? Ya. Apalagi udah sempat janjiin dengan kata iya pasti gitu loh. Iya pasti. Ya kita juga sebagai anak kan berarti udah ada harapan gitu loh. Ada harapan, berarti udah jadiin lah ini, berarti tinggal gimana hasil ini saya nanti, berarti dukungan orang tua udah ada. Setelah itu berlarut dan berbulan sampai 3 tahun saya enggak 2 tahun dulu saya 2 tahun dulu nunggu di kampung saya di Nias. Lah karena nggak ada jawaban sama sekali, saya pun bingung.
aktivitas rumah saya pekerjaan saya jalani semua, kan. Dan Tapi saya terpaksa. tapi terpaksa karena kenapa masih mikirin ini kok nggak jadi ya, ini kok nggak jadi ya. Lah saya mikir-mikir juga kan adik saya udah mau tamat loh, adik saya mau tamat loh adik saya. Lah kak saya kapan? Nah, Saya bilang begitu kan. jadi perbandingan terus Perbandingan terus. Lah karena nggak ada jawaban sama sekali, udah sampai 3 tahun karena nggak ada jawaban sama sekali, makanya saya ke Bandung ini kan. Setelah saya ke Bandung ini, ya inilah saya kan. Saya di sini diundang sama om saya. Kita ibadah kecil-kecilan di sini. Ya udah ayo. Jadi kemarahan itu dan iri hati, dengki itu tercipta karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil ya. Betul. Nah, jadi sudah bebas, Ya, puji sudah Tuhan. merdeka. Puji Tuhan. Nah, karena dirimu sudah mendapatkan kelegaan, kelepasan daripada Tuhan ya, atas segala apa yang kamu alami selama 3 tahun ya. Nah, sampai juga makan nggak enak ya. Akhirnya membara aja yang ada dalam hidup kamu. Nah, sekarang sudah mendapatkan kelegaan gitu. Ini sekurang-kurangnya apa pesan kamu untuk orang-orang yang masih nyimpen kepahitan, yang masih belum mau ngampunin, yang masih berkutat dengan keyakinannya kalau dia benar, ya kira-kira apa yang mau kamu sampaikan untuk orang-orang yang masih ada di zona kepahitan, kemarahan, yang belum mau mengampuni? Kalau pesan saya nih ya buat orang-orang yang belum mau bisa memaafkan, masih menyimpan dendam atau ke siapapun, ke orang tua, ke sahabat, ke siapapun, jangan terlalu berlarut-larut. Karena kenapa? Walaupun kamu berlarut-larut nanti, toh juga nanti jawabannya nggak bakalan ketemu. Karena kenapa? Dengan kamu berlarut-larut, kamu memikirkan terus gimana cara nyelesain, gimana cara ininya, kamu nggak bakal bisa dapat jawaban. Mending saran saya saya kasih mending kamu jalanin aja dengan ini. Dan satu lagi, jangan pernah lupa andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi enak. Ya, puji Tuhan enak. Iya. Tapi kalau menyimpan dendam nggak enak. Nah, jadi kalau sudah mengampuni itu enak banget ya. Kenapa nggak dari dulu ya? Kayak biasa, kayak ini kan sofa, kayak Iya. lagi duduk di istana gitu, lagi gini. Wah, ada kerasa ya. Kayak lagi megah gitu banget. Aduh, gimana ya? Wah. Ya. Yuk kita katakan merdeka. Merdeka. Iya. Oke, yuk yang belum mengampunin, ayo kita mengampunin. Ya, ini merupakan kesaksian yang sudah mendapatkan kelegaan, kebebasan dan kemerdekaan, dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, bagi yang belum mau mengampunin, yang belum bisa mengampuni, yuk kita harus membuat keputusan untuk boleh kita dimerdekakan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, sepakat kita katakan. Amin.